Jadi kalau MPK ini beranggotakan berapa orang? Oh, MPK SMA 2 sendiri itu terdiri dari 6 orang. Dari 6 orang. Yang 6 orang berarti struktur apa aja apanya? Orang siapanya anggotanya gitu kan? Jabatannya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di podcast Dikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Dikbud.channel, bersama saya Muhammad Iqbal. Nah, pada hari ini, di video kali ini ya teman-teman, kita kedatangan tamu dari SMA Negeri 2 Kota Bukit Tinggi. Jadi yang kami undang pada hari ini adalah Ketua MPK dan OSIS-nya. Jadi kita akan bincang-bincang santai dulu. Kita akan berbicara sedikit mengenai organisasi yang ada di sekolah tersebut. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumbernya langsung nih dari SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, silahkan nih perkenalkan dirinya, ini dengan siapa, kelasnya, jurusannya apa. Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya di OSIS sebagai Wakil Ketua 2. Sekarang saya berada di kelas 11 atau kelas 2 SMA, jurusan MIPA sekarang. Ya, Hanafi, Wakil Ketua 2, itu Iya. jabatannya di OSIS ya? Iya, Pak. OSIS. Nah, ini adiknya siapa namanya? Perkenalkan, saya Farhan Fadilah. Farhan Fadilah. Jabatan saya di OSIS sebagai Wakil Ketua 3. Wakil Ketua 3. Sekarang saya berada di kelas 11 jurusan MIPA. Terima kasih. Farhan ya? Ya. Hanafi, Wakil Ketua 2, Farhan, Wakil Ketua 3. Nah, ini siapa nih adik namanya? Halo, Silakan. saya Laksamana Adurski Rafid, biasa dipanggil Rafid. Rafid. Jabatan sekarang sebagai Ketua MPK. Sekarang saya berada di kelas 11, jurusan MIPA. Oh, MPK. MPK itu apa itu? MPK kepanjangannya Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas. Jadi masing-masing kelas itu ada MPK-nya ya? Perwakilan, Mewakili seluruh seluruh kelas. kelas. Oh. Soalnya dulu zaman abang sekolah nggak ada MPK. OSIS Yang ya. tahunya hanya OSIS saja. Ya. Nah, kita bicara mengenai OSIS dulu ya. Nah, kalau menurut Farhan nih, menurut Farhan dan menurut Hanafi juga, OSIS itu wajib ada nggak di sekolah? Menurut Farhan dulu Iya. ya. Menurut Farhan tuh penting banget OSIS. Penting ya. OSIS ini sebagai penggerak acara-acara di sekolah. Acara sekolah. Jadi sebagai pendukung kegiatan di sekolah ya. Nah, kalau menurut Hanafi gimana? Kalau menurut Hanafi, keberadaan OSIS di SMA, di sekolah, apalagi udah di tingkat SMA, itu sangat berpengaruh besar bagi sekolahnya. Karena dari OSIS sendiri itu banyak mengadakan acara-acara yang bisa menaikkan nama sekolah. Sekolah ya. Oh, ya betul sekali ya. Berarti OSIS ini penting di sekolah ya. Sebagai ya, inovasinya. Sebagai memberikan motivasi dan inovasi bagi peserta didik ya, teman-temannya ya. Jadi apa nih motivasinya Hanafi sama Farhan? Kenapa bisa mau bergabung dengan OSIS? Mungkin dari Farhan dulu kan? Iya, silakan. Dari Farhan sendiri Kak. Iya. OSIS ini penting banget. Ya. Motivasi Farhan untuk masuk sini itu nambah pengalaman baru Kak. Pengalaman baru. Ya. Oh gitu. Banyak pengalaman yang Farhan dapat dari sini selama periode kemarin. Jadi kok gimana? Mau menambah motivasi, nambah ilmu ya? Iya. Ya bagaimana caranya membagi waktu antara OSIS dengan belajar. Sementara kan kita kan sebagai peserta didik, kita mengutamakan belajar dulu dan mengesampingkan dulu kegiatan ekstra kita. Jadi bagaimana caranya nanti Farhan dengan Hanafi membagi waktu antara OSIS dengan belajar. Bagaimana caranya? Supaya nggak terganggu gitu. Kalau dari Hanafi, pas awal dilantik menjadi OSIS, itu ada namanya LDK, Bang. LDK. Ya, LDK itu latihan dasar kepemimpinan. Jadi di LDK itu diajarkan tentang dasar-dasar gimana jadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Jadi salah satu materi di sana tuh ada yang namanya
manajemen waktu. Manajemen Jadi waktu. manajemen waktu itu bukan hanya tentang kita manajemen waktu tentang proker dan acara-acara yang akan diadakan, tetapi juga manajemen waktu untuk diri kita sendiri. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus istirahat, main, organisasi, itu ada pembagian-pembagian waktunya. Jadi setiap anggota OSIS itu sudah diberi pembekalan bagaimana menjadi OSIS yang baik, menjadi pemimpin yang baik, sehingga jika anggota OSIS dan pengurus OSIS yang mengikuti LDK menerapkannya, saya yakin pengurus OSIS tersebut tidak akan ketinggalan daripada pelajarannya. Iya. Gitu. Ada dapat dukungan nggak dari orang tua? Ada pasti. Ada. Jadi orang tuanya responnya gimana? Positif atau apa negatif? Nggak boleh pulang malam-malam gitu kan? Kadang-kadang kan kalau kegiatan OSIS ini kan ada yang sampai sore. Ada nggak sampai sore kegiatannya di sekolah? Ada. Terus kalau seandainya pulang sore, gimana tanggapan orang tua? Nggak apa-apa. Kalau dari Hanafi sendiri nggak apa-apa. Kalau dari sama orang tua itu kayak kalau asalkan tujuan keluar rumahnya itu positif ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Oh gitu. Berarti intinya dapat dukungan ya dari orang tua Dapat, ya. dapat. Farhan juga ya. Iya. Oh gitu. Jadi apa nih visi misinya sebelum masuk ke OSIS itu gimana? Apa aja visi misi dari OSIS SMP SMA Negeri 2 Bukit Tinggi ini yang Farhan dengan Hanafi jabat sekarang? Visi misinya apa? Visi misi. Apa aja visi misinya? Oh, dari Farhan visi misinya adalah kalau visi untuk meningkatkan mutu sekolah, Untuk sekolah. meningkatkan kinerja OSIS sendiri Kinerja dari OSIS. dalam. Berharap Gitu. ke Jadi udah terrealisasi nggak semua visi misinya selama menjabat jadi OSIS ini? Jadi periode sekarang karena baru berjalan 1 bulan, 1 bulan. iya. Jadi kami baru merancang kayak hal-hal yang lebih terperinci untuk langkah kami ke depannya. Oh, jadi berangsur-angsur ya baru. Oh, jadi OSISnya baru dilantik 1 bulan ini ya? Iya, akhir Januari kemarin. Akhir Januari kemarin. Oh, bagus. Jadi ini orang-orang baru semuanya ya. Iya. Orang-orang baru dari di OSIS. Oh, gitu. Mantap. Jadi apa ya? Giat-giat OSIS di SMA 2 apa? Giat-giat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Maksudnya kegiatan ini mengadakan kegiatan apa nih untuk tahun ini rencananya? Oh, yang akan dilaksanakan ya, Bang? Iya, yang akan dilaksanakan. Apa aja tuh biasanya? Kalau untuk yang direncanakan biasanya yang pasti dilaksanakan tuh kayak peringatan-peringatan hari besar. Hari besar. Ya. Terus kayak peringatan hari besar ini kayak termasuk bulan suci Ramadan, terus kemerdekaan Indonesia, ulang tahun sekolah. Berarti tahun ada sekolah. ulang tahun sekolah ada juga. Terus kayak kemarin udah ada acara yang terrealisasi yaitu acara Isra Mi'raj, Bang. Isra Mi'raj. Iya, peringatan Isra Mi'raj. Jadi mengundang penceramah untuk datang ke sekolah memberikan tausiah kepada seluruh warga SMA 2. Jadi eventnya banyak ya di Iya. sekolah ya. Terus ada salah satu event yang terbesar dari SMA 2 yang insya Allah akan kami lakukan, yaitu CK2, Bang. Apa itu CK2? CK4. 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 Oh, ya. CK4. Apa tuh CK4 tuh CK tuh kepanjangannya Concurrenti Koning. Apa? Concurrenti Koning. Conquerity Koning. Iya. Konkurenti Apa tuh? Jadi itu kayak perlombaan yang diadakan dari masing-masing eskul, termasuk kepada OSIS sendiri akan mengadakan sebuah perlombaan yang dimana nanti setiap eskul dan OSIS tersebut mengadakan sebuah perlombaan yang akan diikuti oleh seluruh pelajar SMA dan sederajat di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Pusatnya di SMA 2. Pusatnya di SMA 2. Berarti itu kreatif idenya ada di SMA 2. Kreatif ide di SMA 2. Jadi hebat memang ya. itu salah satu acara besar yang insya Allah akan kami lakukan di periode ini. Mantap, pintar. Berarti kreatif sekali ya teman-teman adik-adik ini dari OSIS ya, sahabat-sahabat Dikbud. Heran juga. Jadi saya heran juga. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke Rafid, ketua MPK. Waduh, ketua MPK. MPK ini majelis perwakilan kelas. Majelis perwakilan kelas. Kalau di zaman saya sekolah dulu nggak ada MPK ini, Rafid. Ada cuma OSIS aja. Bisa diceritakan sedikit nggak, Rafid, apa itu MPK? Tugasnya apa? Berarti istilahnya ini bukan tukang ya, yang mengawasi kinerja OSIS ya.
Badan pengawasan. Badan pengawasan OSIS. Jadi kalau OSIS kerjanya nggak bener nih, ini ketua MPK yang turun nih. Bisa ceritakan sedikit nggak David gimana itu MPK? Oke, dari MPK sendiri kepanjangannya Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas. Nah, tugas MPK ini itu bisa untuk mengevaluasi, mengkritik, dan menyarankan kepada OSIS apa yang harus dilakukan gitu. Bagaimana acara ini berjalan dengan baik atau sudah acara itu dievaluasi oleh MPK. MPK. Ya. Berarti setiap OSIS akan mengadakan satu buah kegiatan atau acara, dia harus konsul dulu ke apa? Harus melalui MPK dulu. Bisa juga. Bisa juga. Oh, mau itu alurnya ya. Karena di SMA 2 ini MPK sama OSISnya gitu tergabung setara gitu. Setara. Ya, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Cuman tugas-tugasnya ada sedikit berbeda. Jadi kalau tugas MPK itu apa aja, Raffi? Mengkritik OSIS, bisa menyarankan juga bisa menyarankan, memberikan memberi saran gitu. Gitu. Terus juga ikut serta membantu bisa juga. Bisa juga. Jadi kalau MPK ini beranggotakan berapa orang? MPK SMA 2 sendiri itu terdiri dari 6 orang. Dari 6 orang. Yang 6 orang berarti struktur apa aja apanya? Orang siapanya apa? Oh, anggotanya gitu kan. Jabatannya maksudnya. Jabatannya ketua MPK. Pertama ketua MPK. Yang kedua wakil ketua MPK. Wakil ketua MPK. Yang ketiga itu sekretaris MPK. Sekretaris MPK. Yang keempat bendahara MPK. Bendahara MPK. Dan 2 orang lagi itu anggota MPK. Anggota MPK. Itu perwakilan dari seluruh kelas. Ya. Ya. Mewakili. Nanti dia mewakili, nanti dipilih oleh pembina mungkin ya OSIS. Guru yang menyampaikan ya. Pembina yang guru. Jadi intinya kolaborasi antara MPK dan OSIS ini ya itulah yang akan menghasilkan event-event yang bagus nanti ya. Jadi kalau di OSIS sendiri struktur organisasinya gimana, Nafi? Jadi dari OSIS sendiri itu dari struktur organisasinya itu ada pengurus inti dan juga ada pengurus bidang-bidang. Bidang-bidang. Ya, dari pengurus inti sendiri itu terdiri dari ketua. Lalu 3 wakil ketua. 3 wakil ketua. Ya, 3 wakil ketua, 2 sekretaris dan 2 bendahara. 2 bendahara. Jadi itu dari pengurus intinya. Ya. Lalu dari pengurusan bidang itu kami dari OSIS sendiri ada 10 bidang. 10 bidang. Oh, banyak ya. Apa aja tuh bidang-bidangnya? Bidang yang pertama tuh keagamaan. Bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini mengerjakan proyek-proyek dan event yang berhubungkan dengan keagamaan. Seperti yang sudah dilaksanakan tadi peringatan Isra Mi'raj. Jadi kami mengundang Ustadz untuk memberikan siraman rohani kepada siswa ya, teman-teman. Lalu bidang kedua itu bidang budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur. Nah, itu apa tugasnya tuh? Budi pekerti luhur ini seperti yang periode sebelumnya kami membagi-bagikan takjil kepada masyarakat sekitar Bukit Tinggi. Yang dananya merupakan sumbangan dari warga sekolah. Jadi tugas dari Sekb 2 ini untuk merupakan salah satu tugasnya yang sudah terrealisasikan yaitu bagi-bagi takjil tersebut. Dan juga rencana kedepannya Sekb 2 ini akan mengunjungi panti asuhan untuk memberikan sumbangannya dari warga sekolah SMA 2 juga. Ya. Nah, selanjutnya bidang apa lagi? Yang bidang ketiga bidang keagamaan, bidang budi pekerti luhur. Bidang kenegaraan. Kenegaraan. Iya, kenegaraan. Tuh ngapain tuh bidang kenegaraan itu kerjanya? Kenegaraan itu lebih ke kedisiplinan. Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan seperti kedisiplinan kenegaraan seperti kalau saat untuk upacara. Jadi Sekb 3 ini akan membantu kelas-kelas yang akan tampil untuk persiapan pelaksanaan upacara bendera tersebut. Berarti Paskibra itu di bawah naungan apa ya? Enggak, atau berdiri sendiri juga? Enggak, di bawah naungan Sekb. Sekb itu yang kenegaraan itu ya. Iya, jadi setiap ekskul tuh merupakan naungan OSIS itu. Jadi di setiap Sekb ada ekskul yang dinaunginya oleh Sekb tersebut. Selain dari OSIS, selain dari MPK,
organisasi apa lagi yang ada di SMA 2, Farhan? Untuk kalau organisasi sendiri Hmm. di SMA 2 tuh cuma MPK OSIS nih Kak. Bang. MPK dan OSIS saja. Yang di bawahnya tuh disebut ekskul. Ekskul. Oh, gitu. Jadi kalau seandainya pramuka tuh masuk kemana tuh pramuka? Masuk ekskul. Oh, masuk ekskul tuh, bukan organisasi ya? Bukan. Terus ada apa lagi tuh? Kalau di zaman saya dulu sekolah ada FSI, Forum Studi Islam. Kalau Ada Situ dinaungi ada gitu. oh gitu, masuk ke OSIS tuh ya. Ya. Terus ada PMR. Ada apa lagi? Pramuka, ada polisi, polisi PKS, PKS, itu PKS semuanya. patroli keamanan sekolah. Patroli keamanan sekolah. Jadi kalau setiap upacara itu yang standby di jalan iya, raya tuh sih ya. Iya. Lalu lintas itu PKS namanya tuh. Ya PKS. Patroli keamanan. Patroli keamanan sekolah. Patroli keamanan sekolah. Kreatif sekali anak-anak ini sekarang ya, teman-teman sahabat Dikbud. Jadi gimana ya? Nggak tahu lagi apa yang mau ditanyakan, soalnya semuanya udah oke gitu kan. Jadi SMA 2 ini udah terkenal gitu kan, udah terkenal di kancah provinsi, di kancah internasional juga. Soalnya kenapa? Karena SMA 2 ini merupakan salah satu sekolah tertua juga di Indonesia. Iya. Karena apa julukannya? Quick School. Quick School. Quick Ya, School. Quick School. Dulu SMA 2 itu kampus Universitas Andalas kalau nggak salah itu. Iya. Dulu kampus Unan, nah di situ dulu pertama kali Fakultas Kedokteran di situ dulu tuh. Nah, sekarang sudah jadi SMA. Jadi kita patut berbangga ada bangunan bersejarah, ada sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri di Kota Bukit Tinggi ini. Jadi ya nih kepada adik-adik semua nih, boleh nggak nih kasih himbauan untuk SMA 2-nya ya? Gimana caranya? Untuk anak-anak SMP ngasih motivasi supaya bisa melanjutkan pendidikan ke SMA 2. Silakan. Atas nama OSIS saja biar habis, misalnya kan ayo teman-teman dari SMP mau silahkan dipromosikan sekolahnya supaya banyak minatnya teman-teman adik-adiknya dari SMP supaya bisa masuk ke SMA 2 Bukit Tinggi. Silakan santai-santai aja, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mau masuk ke SMA 2, jangan lupa join OSIS ya. Di OSIS kita banyak belajar. Banyak belajar, banyak menimba ilmu, pengalaman juga Pengalaman lebih organisasi. ya, pengalaman organisasinya kita udah top chair sekali adik-adik ini di SMA 2. Nah, jadi terima kasih loh kedatangannya adik-adik semua ini dari SMA 2 Bukit Tinggi. Ada Hanafi, Farhan dan Rafid juga. Udah memberikan kesempatan dan waktunya. Sekarang sibuk apa ini sekarang kegiatannya? Kegiatan Paling menyiapkan Ramadan untuk Ramadan event sih Bang. Untuk persiapan Ramadan. Iya, Oke, benar. bagi takjil tadi. Bagi takjil. Nanti di Ramadan tuh ada kan pesantren Ramadan. Nah, Ramadan. pesantren Ramadan tuh ada Ramadan event yang diselenggarakan Ada. oleh MPK OSIS. Jadi kegiatannya di SMA 2. Nanti Iya. dipasang stand gitu atau Oh, gimana? nanti ada kayak lomba, Kayak lomba. cerdas cermat MTQ, keagamaan. cerdas cermat. Kalau untuk bagi-bagi takjil di depan sekolah aja Ya, di depan atau sekolah nanti ada yang berkeliling. keliling juga. Bagi-bagi. Teknisnya di depan sekolah tuh biasanya makanan-makanan ringan Kayak kayak ringan. bisa mungkin lebih takjil ya, benar Takjil, takjil. ya. Kalau yang untuk ya, lalu kami ada juga yang berkeliling menggunakan motor berdua. Yang berkeliling ini lebih ke makanan berat, itu nasi bungkus. Jadi kami berkeliling kepada yang rasanya membutuhkan, Ya, kami memberikan. Ya, kaum duafa ya. Iya, kalau yang di depan sekolah itu cuman kepada pengendara yang lewat, itu berupa takjil dan makanan ringan. Takjil dan makanan ringan. Ya. Jadi kalau boleh tahu dananya tuh gimana? Dananya Dari sumbangan atau dari sumbangan seluruh warga sekolah. apa? Dari Jadi sekolah? Atau ada partisipasi dari sekolah? Misalnya kalau dari dana yang lain gitu kan? enggak. Ada nggak sekolah yang ngasih dana untuk OSIS? Kalau dibagi-bagi takjil sendiri dari sekolah itu nggak ada dananya. Nggak ada, cuma Jadi emang kami fokus kepada penggalangan dana. Jadi kayak di bulan Ramadan ini kan orang berpikiran, oh
bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Betul, 10 hari pertama sekian, 10 hari kedua, 10 hari ketiga sekian gitu kan. Jadi kalau kadang problematika orang dewasa untuk beribadah tuh salah satunya kalau untuk berinfak tuh mau diinfakin kemana gitu kan. Kayak kalau ingin infakin ke sini sampai nggak sih, kalau disampaikan ke sini ada sampai niatnya gitu. Jadi untuk menjawab keraguan tersebut, kami dari MPK OSIS SMA 2 mengadakan bagi-bagi takjil. Jadi bagi siapa saja warga sekolah termasuk wali murid yang ingin menyumbang untuk memberikan buka puasa kepada saudara sesama muslim, kami menerimanya dengan sepenuh hati. Jadi kami akan membagikannya jadi kami akan memastikan dana tersebut akan menjadi buka puasa bagi saudara-saudara muslim kita di luar sana. Amin. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai niatnya semuanya. Amin. Jadi Hanafi, Farhan dan Rafid juga gimana bisa nggak dijelaskan sedikit kepada teman-teman sahabat Dikbud supaya memberikan sedikit motivasi kepada adik-adiknya di jenjang yang di bawah seperti SD dan SMP. Silakan memberikan sedikit motivasi gitu. Bagaimana supaya membagi waktu antara organisasi dengan belajar, memberikan semangat kepada adik-adiknya. Melalui video ini juga bisa disampaikan. Silakan. Kalau dari saya untuk adik-adik SMP, tidak hanya adik-adik kelas 9 yang ingin melanjutkan jenjang ke SMA, tapi seluruh adik-adik SMP dan MTS derajat kelas 7, 8, dan 9. Kalau dari abang sendiri, abang menyarankan kepada adik-adik kalau untuk tingkat SMP mulailah mencoba untuk ikut organisasi atau ekskul. Tidak terbatas hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah juga boleh. Seperti remaja masjid atau Karang Taruna di wilayah sekitar rumahnya. Kenapa abang menyarankan demikian? Karena kalau kita hanya pintar tapi kita tidak bisa bersosialisasi, itu menurut abang sangat disayangkan karena kita tidak bisa menunjukkan potensi kita tersebut kepada khalayak ramai. Jadi kalau kita berorganisasi dari semenjak dini, dari contohnya di sini dari SMP, Bang yakin kedepannya adik-adik pasti bakal lancar menghadapi dunia SMA, kuliah, dan juga seterusnya. Ya, Farhan ada pesan-pesan nggak buat adik-adiknya di SMP? Rafid juga, silakan. Buat organisasi sendiri tuh nggak ganggu pelajaran juga kok, asalkan kita bisa ngatur waktu jadwal kita, nggak membuat skala prioritas yang mana yang harus kita dulukan dulu. Banyak loh orang yang organisasi ini berprestasi. Kayak tahun kemarin ada yang lulus di Universitas lulusan kedokteran itu dari OSIS loh. Ya, Rafid silakan. Nggak usah takut untuk masuk organisasi. Mungkin benefit dari organisasi lebih besar daripada yang tidak ikut organisasi. banyak keuntungannya ya, banyak kelebihannya. Ngomong-ngomong soal prestasi nih, lupa nih satu pertanyaan lagi nih. Prestasi apa aja nih yang pernah diraih oleh OSIS SMA Negeri 2 Bukit Tinggi? Ya, kalau dari Apa aja? Kalau dari anggotanya, pengurusnya itu kemarin yang terakhir kami juara 3 lomba cerdas cermat gizi dalam rangka memperingati ulang tahun ahli gizi seluruh Indonesia di Fordekop. Ya, Juara? Alhamdulillah kami dapat juara 3. Juara 3. Ya. Itu kapan kegiatannya tuh? Itu awal tahun kemarin? Enggak, akhir bulan Januari kemarin. Akhir Januari kemarin. Ya, tanggal 20-an. Itu saingannya siapa aja? Saingan itu SMA seluruh Bukit Tinggi. Oh, SMA seluruh Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi. Apalagi nih prestasinya yang pernah diraih oleh OSIS? OSIS. Ya, salah satunya dari saya kemarin, alhamdulillah di KSN tahun kemarin saya sampai ke tingkat provinsi untuk Olimpiade Kimia. Olimpiade Kimia, bagus sekali prestasinya ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan terus prestasi sekolahnya demi mengharumkan nama SMA 2 Bukit Tinggi. Amin. Nah, kemudian ngomong-ngomong nih, dengar-dengar kan di SMA 2 kan juga ada studio podcastnya ya?
Ada. Sudah gimana perkembangannya sekarang? Udah launching atau gimana? Udah berjalan. Udah berjalan. Oh gitu. Kemarin yang untuk pertamanya dari pembina MPK OSIS. Pembina MPK OSIS yang jadi narasumbernya Yang pertama. ya. Oh gitu. Itu ada channelnya nggak? Ada. Oh, udah. Ya, nggak apa-apa, silakan dipromosikan. Ya, silakan teman-teman promosikan nih. Ternyata SMA 2 juga memiliki studio podcast. Nah, bagi teman-teman, bagi adik-adik atau sahabat-sahabat Dikbud yang mau menjadi narasumber, yang mau berkunjung ke SMA 2, silakan kunjungi studio podcastnya. Itu di mana tuh akunnya? Follow aja IG-nya di Podcast Quick. Podcast Quick. Podcast Quick. Itu channel YouTube-nya udah ada? Channel YouTube-nya mungkin masih dalam proses. Masih dalam proses ya. Dalam proses. Gitu. Kalau boleh tahu itu narasumbernya yang diundang siapa aja? Udah ada narasumbernya belum? Udah ada. Siapa aja yang pernah diundang? Yang pertama itu dari pembina MPK OSIS. Pembina MPK dulu. Yang kedua wakil kesiswaan SMA Negeri Bukit Tinggi. Terus dari ketua MPK dan ketua OSIS SMA Negeri Bukit Tinggi. Oh gitu. Ya. Nanti kalau seandainya udah ada studio, sudah ada podcast, itu event-event itu nggak apa-apa dimasukin semuanya ke dalam Instagram, ke dalam media sosial sekolahnya, supaya lebih wah sedikit. Oh ya, MPK OSIS sendiri punya IG tersendiri juga. Iya. Jadi Instagram official sekolah sama Instagram MPK OSIS sendiri itu Instagramnya itu beda. Iya. Bukan hanya dari Instagram, tapi kami juga punya channel YouTube sendiri. Iya, channel YouTube sendiri. Oh iya, bagus. Iya, bagus itu. Ya. Jadi intinya bagi sahabat-sahabat Dikbud, silakan dikunjungin, silakan di follow akun-akun media sosial yang ada di SMA Negeri Bukit Tinggi yang didesainnya dibuat oleh adik-adik kreatif kita ini. Jadi Hanafi, Farhan dan Rafid, terima kasih loh sudah atas kehadirannya, sudah datang ke studio Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Sama-sama. Ya, jadi teman-teman sahabat Dikbud, akhir kata kita sudah selesai melaksanakan sesi wawancara dengan para sahabat-sahabat dari SMA, adik-adik kita SMA 2 Kota Bukit Tinggi, organisasi siswa intrasekolah OSIS dan MPK-nya. Bagi teman-teman juga jangan lupa diikuti terus video kita selanjutnya, jangan lupa di-like, jangan lupa di-share, dan jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Akhir kata, saya Iqbal mohon undur diri, dan atas nama OSIS SMA 2 Bukit Tinggi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.